Perkenalkan, nama saya Jaja dan hari ini saya ditemani oleh Coach Jansen Ongko. Yes, kita ada di acara event di Smesco Pancoran. Nama Indonesia eventnya Fitness Expo. Ya. Dan acara ini akan berlangsung dari hari ini, hari Kamis Sampai Minggu. Sampai hari Minggu. Minggu, 4 hari. 4 hari ya Coach ya. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Coach dan ada beberapa poin-poin yang harus netizen dengarkan baik-baik karena ini langsung dari ahlinya ya Coach ya. Kita sharing-sharing aja hari ini. Iya, betul. Nah, Coach, sebelumnya aku pengen tahu nih, untuk event ini sendiri sebenarnya udah berapa kali berjalan dan ada target khusus nggak nih yang pengen dicapai? The good news is ini perdana. Wah. Tapi seperti yang Anda lihat, sukses ya Sukses. di hari pertama ya. Di hari pertama rame. Rame banget. Jadi sangat bersyukur. Banyak orang yang datang, eksibitor dan vendor-vendor yang lain juga senang dengan keadaan saat ini. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa datang hari ini. Nah, untuk targetnya apa nih Coach? Target apa nih? Target Dari event hari ini. Oke, wah targetnya banyak banget. Boleh cerita sedikit mungkin? Kalau visi besarnya ya, ingin memberikan masyarakat menginspirasi masyarakat supaya bisa lebih bugar lagi. Oh, itu untuk visi besarnya ya. Dia meningkatkan kebugaran masyarakat. Oke. Misinya memfasilitasi stakeholder, semua pihak-pihak yang ada di industri kebugaran untuk bisa berada di satu tempat selama 4 hari ini, baik dari fitness enthusiast, dari penggiat, dari pengusaha. Jadi mereka bisa berada di sini, bertemu dan bisa saling Kolaborasi menginspirasi. ya? Menginspirasi juga. Mudah-mudahan ada kolaborasi. Amin. Semoga targetnya tercapai nih Coach. Amin, ya. amin, amin, Amin. Nah, ngomong-ngomongin soal kolaborasi nih, Ya. saat ini kan Coach sedang berada di booth LPDUK. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih kerjasama mungkin dibalik kerjasama antara LPDUK dengan APKI itu sendiri? Boleh diceritain nggak Coach? Oke, sebelumnya perkenalan saya dengan Coach Jansen dari Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia. Nah, LPDUK ini memiliki misi yang menurut saya mulia sekali dari Project Inaspro-nya, di mana mau fokus ke industri olahraga. Jadi di industri kebugaran, salah satunya adalah Fitness Expo ini, kita berharap nanti bisa masuk ke ekosistemnya Inaspro, sehingga nanti industri olahraga secara menyeluruh, terutama olahraga masyarakat ya di bidang kita, itu juga bisa naik kelas lah. Gitu. Jadi tidak hanya olahraga prestasi yang difokuskan, tetapi olahraga masyarakat yang merupakan fundamental atau dasar dari masyarakat yang bugar, bahkan atlet. Karena atlet atau masyarakat yang bugar itu kan sebenarnya adalah kalau misalnya masyarakat ini bugar, maka kesempatan mereka untuk menjadi atlet itu semakin besar. Besar juga. Iya, karena bibitnya banyak di bawah. Iya, yang nggak ketahui ya, yang kita nggak lihat gitu sebenarnya banyak gitu ya Benar, Coach ya. benar. Oke. Nah tadi kita udah kulik-kulik tentang acara hari ini. Ya. Dan sesuai temanya, Coach, kita pengen tanya-tanya sedikit tentang kebugaran yang bisa Coach jelaskan nanti kepada para penonton. Boleh, kita sharing hari ini. Banyak orang yang menganggap untuk sehat itu pasti mahal gitu ya. Tapi juga ada yang mikir butuh konsistensi dan waktu yang panjang. Mungkin dari Coach sendiri ada rekomendasi nggak gimana cara memulai rutinitas itu sendiri dengan cara yang simple dan sederhana? Saya luruskan dulu ya, sehat itu memang mahal kalau sudah sakit. Oh betul. Iya. Jangan sampai terlambat ya. Betul. Maintenance-nya cenderung lebih murah, tapi kalau berobat itu baru mahal. Bahkan kita bisa jual rumah. Kasarnya itu kita kerja untuk berobat lah. Betul. Untuk orang-orang yang tidak memperhatikan kesehatan. Ya. Nah, sama halnya dengan orang yang menjaga kesehatan atau upaya preventif lah. Supaya tidak jatuh sakit. Nah, itu akan jauh lebih murah, tapi harus membutuhkan konsistensi. Harus butuh yang namanya disiplin. Oh, oke. Jadi kuncinya adalah disiplin. Disiplin, konsistensi. Konsistensi dan disiplin untuk sehat. Ada yang mengatakan disiplin kuncinya, tapi hal yang dilakukan secara keliru itu akan sulit untuk kita disiplinkan atau kita konsisteni. Jadi kalau mau konsisten, satu yang lebih penting daripada disiplin itu adalah Anda enjoy nggak melakukan hal tersebut. Oke, enjoy dari hal-hal kecil gitu misalnya ya. Apakah Anda menikmati kegiatan olahraga itu atau tidak? Gitu. Jadi kalau kita berolahraga dengan terpaksa, misalnya disuruh atau diharuskan. Jadi kayak beban gitu jadi ya. beban. Tapi kalau Anda enjoy mau 2-3 jam pun, ayo gitu. Iya, enjoy aja rasanya ya.
Nah, mungkin kalau dari hal-hal kecil itu, misalnya kita cuma punya waktu 10 menit Ya. gitu. Mungkin ada nggak nih rekomendasi dari coach sendiri, olahraga apa yang bisa kita lakukan dalam waktu 10 menit supaya konsisten nantinya? Mau itu 5 menit, 10 menit, 15 menit, berolahraga jauh lebih baik daripada tidak dilakukan sama sekali. Oh. Jadi kita nggak perlu lihat durasinya harus 1 jam. Ya. 10 menit oke nggak? Oke. Ah. Kita bisa mulai dari 10 menit. Mau itu dengan sirkuit training, mau itu dengan jogging, mau itu jalan kaki 10 menit, yang penting bergerak. Oh. Karena kalau Anda mau 1 jam, maka Anda harus mulai dengan 10, 20, 30, jangan langsung Harus 1 jam. bertahap ya. Satu, Anda akan ngerasa ini kok berat sekali, Iya. ini kok membosankan, badannya belum siap, yang ada ujung-ujungnya cedera. Iya, betul. Jadi dari 10 menit, tiba-tiba tubuh kita yang minta, 10 menit terlalu sebentar. Kita sendiri yang naikin ke 15 menit, ke 20 menit gitu. Nah, Tapi efektif nggak 10 menit? Jauh lebih efektif daripada tidak melakukan olahraga sama Lebih sekali. baik sedikit daripada nggak sama Yes, sekali ya coach ya. betul. Nah, untuk gerakan 10 menit ini sendiri kan mungkin kita kalau ke gym tuh udah jauh di ongkos gitu kan. Mungkin kita bisa lakuin di rumah. Nah, kalau dari Bisa. coach sendiri ada nggak nih alternatif olahraga yang bisa kita lakuin di rumah? Banyak sekali. Kalau kita bicara olahraga, yang penting kan otot rangka kita dilatih, ya kan? Atau kita bisa memperkuat jantung paru kita dengan jalan kaki maupun jogging misalnya. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak terlalu suka dengan jogging dan jalan kaki, kan bisa body weight training, olahraga menggunakan beban tubuh sendiri, atau Iya. disebut dengan calisthenics. Oke. Itu juga bisa. Pada dasarnya mau pakai alat apapun, mau beban tubuh sendiri, barbel, dumbbell, itu hanyalah stimulus yang kita berikan ke otot. Jadi tidak memberikan dampak yang berbeda. Jadi mau pakai alat, mau enggak, sebenarnya hasilnya akan sama. Sama aja. Yang penting konsisten. Konsisten, diulangin aja terus. Dengan teknik yang baik tentunya. Oh, oke. Jadi mau di rumah, mau di gym, Ya, yang sama penting aja. konsisten ya. Mau di rumah, di gym, mau pakai alat, mau enggak, sebenarnya tuh ke tubuh kita itu ya bentuknya adalah rangsangan untuk ototnya makin kuat. Kalau olahraga di rumah gitu coach yang misalnya kita bisa lakuin misalnya kayak squat atau gerakan sesuatu gitu ada nggak ya buat orang-orang yang cuman kerjanya di rumah gitu depan komputer? Well, sebenarnya begini, kita kan bisa berolahraga nggak usah di rumah. Di dapur pun bisa kita olahraga. Betul. Di ruang tamu, di teras, dimanapun kita sebenarnya bisa berolahraga. Jadi kenapa banyak orang yang suka berolahraga ke suatu tempat? Karena begini, kita kalau misalnya di sini tempat kita makan, di sini tempat kita bermain, di sini tempat kita olahraga, pasti jadinya itu nggak ada, jadi distraksi. Kenapa orang punya ruang gym sendiri? Karena kalau sudah masuk ke gym, fokusnya ke gym aja. Fokus ke gym. Makanya mereka ada yang suka ke gym, bikin home gym. Iya. Jadi boleh berolahraga di mana saja, tapi esensi dari di tempat yang berbeda itu adalah di saat Anda berada di sini, saya harus fokus nge-gym aja atau olahraga aja gitu. Oh, yang penting dari pikiran kita nih, kita pengen olahraga mau di mana, yang penting olahraga gitu ya coach Jadi ya. kalau misalnya orang-orang kantoran lah ya, Ya. ini mejanya bisa nggak olahraga di sini? Bisa, tapi distraksi. Iya sih. Jadi kita misalnya nih kita lagi deadline, Ya. ya 10 menit, kemudian bunyi harus olahraga, buyar Buyar. semua. Jadi memang teman-teman yang bekerja kantoran atau memang Anda mau memulai olahraga, memang harus mendedikasikan waktunya. Oke. Benar-benar Anda ganti baju, memang effort memang di awal-awal untuk segala persiapan berolahraga. Tapi lihat olahraga itu sebagai break time dari pekerjaan Anda. Oh. Kalau Anda kerja sambil olahraga atau di blending ya, di mix gitu ya, Iya. dua-duanya nggak ada yang beres. Malah nggak ada sama sekali Ya, ya kalau jadi- kita mix. Olahraga itu bisa dijadikan seperti break time dari bekerja. Oke. Nah kalau jalan kaki sendiri nih coach, misalnya tadi kan kita udah bahas tentang gym, tentang olahraga sambil kerja. Nah kalau misalnya jalan kaki sendiri kan itu simple gitu ya. Ya. Nah, jalan kaki tuh ada khasiatnya bener nggak sih coach? Oh ya banyak, luar biasa. Jalan kaki itu tidak hanya bakar kalori. Jalan kaki itu membuat otak kita sirkulasi darah, otak kita lebih lancar, lebih plong. Bahkan kalau kita jalan kaki di taman, itu bisa memberikan, banyak deh. Menghirup udara segar gitu ya coach ya. Manfaat kesehatan, pokoknya nggak cuma sekadar bakar kalori, itu merupakan terapi yang baik sekali. Karena ada hubungannya pergerakan tubuh kita dengan kesehatan otak kita juga. Oh, oke. Justru kalau misalnya kita di depan laptop terus, ya nggak kemana-mana, nggak stretching, kemudian nggak gerak,
itu kreativitasnya stuck. Jadi aduh mumet jadi. Malah kerjanya nanti nggak beres. Harus Jadi istirahat kalau sebentar. kita bicara produktif kan sebenarnya tidak berapa lama kita bekerja, tapi seberapa optimal yang kita hasilkan, Betul. outcome-nya kan, yang kita cari gitu. Iya. Dan dari jalan kaki itu sendiri misalnya 10 menit gitu jalan kaki. Ada nggak nih tipsnya supaya jalan kaki 10 menit ini emang berkhasiat banget atau dari pernafasannya atau langkahnya gitu Coach. Ada tipsnya nggak? Bagi orang-orang yang memang belum pernah berolahraga, jalan kaki itu sudah lebih dari cukup. Tapi bagi orang yang sudah biasa jalan kaki itu akan terasa kurang. Jadi step by step, intensitasnya, Level up lagi durasinya, ya. bener. Oke. Jadi kita nggak bisa ngomong bahwa oh jalan kaki santai aja terus, ya nggak mungkin juga. Karena tubuh kita tuh sangat adaptif, sangat bisa beradaptasi dengan apa yang kita lakukan. Ya. Makanya kita harus menantang, tapi step by step. Jangan kecepatan, nanti apa dengkulnya sakit. Kaget dia Ya. badannya ya. Badannya pegel-pegel, Iya. malas olahraga karena kenapa? Setelah selesai udah kayak digebukin. Gitu. Pulang-pulang malah dipijit. Iya makanya. Padahal sebenarnya habis olahraga jangan pijit ya. Iya. Jadi bukannya malah teman-teman produktif, malah aduh kemarin saya habis latihan ini kayak habis nggak bisa dihukum. gerak gitu, nggak bisa kerja ya. Iya. Jangan gitu juga. Kan kita mau jangka panjang ya. Nah makanya teman-teman olahraga yang terbaik tuh olahraga yang Anda nikmati, yang Anda sukai dulu. Harus Tapi enjoy. memang memulai sesuatu tuh akan berat. Betul. Sebelum kita menyukai sesuatu kan kita memang harus mencoba. Coba misalnya pedal, suka nggak? Oh kurang suka. Coba lagi Ganti tenis, lagi. suka nggak? Nggak suka, coba. Cari lagi lari, suka nggak? Oh ternyata suka, ya udah bablas. Jalanin, oke. Nah, supaya konsisten, misalnya nih kita udah suka sama lari nih, lari Ya. di GBK nih kan lagi seru banget ya. Terus tiba-tiba motivasinya menurun nih Coach. Ada tips dari Coach sendiri kan nih? Jadi memang manusia itu creature of habit ya. Creature of habit itu motivasi itu muncul kalau misalnya kita enjoy satu dulu. Kedua, kalau kita mengharapkan enjoy dulu atau motivasi dulu, tentu nggak bisa konsisten. Konsisten itu sebenarnya terbentuk dari habit. Bagaimana membentuk habit olahraga atau gaya hidup aktif? Anda harus punya jadwal olahraga. Ya. Misalnya Senin, Rabu, Jumat saya komit jam 5 sore saya harus olahraga. Jadi mau itu ada apa, ini, itu, pokoknya jam 5 saya olahraga. Jadi kayak ada yang kurang kalau nggak olahraga gitu rasanya ya. Awal memang berat teman-teman. Nanti setelah jalan 1-2 minggu, Iya. jam 5 sore saya harus olahraga Senin, Rabu, Jumat. Karena kalau nggak dijadwalkan, nanti meeting lah, nanti malas lah, nanti inilah, nanti itu. Akhirnya ya udah. Keskip sekalian Karena gitu. habit itu kan kalau kita malas, dia akan terus tambah malas. Betul. Tapi kalau kita rajin, dia akan makin rajin, makin rajin. Iya. Coba teman-teman yang punya teman yang rajin olahraga, minta mereka berhenti olahraga. Gak bisa. Marah-marah pasti. Kayak kecanduan Iya, jatuhnya kayak, kalau olahraga oh ya. kalau nggak olahraga badan gue pegel-pegel. Betul. Justru orang yang biasa olahraga pegel-pegel karena jarang bergerak. Iya. Tapi untuk orang yang jarang bergerak, pegel-pegel karena Kalau setelah nggak olahraga. iya. Badan manusia itu begitu. Iya. We are creature of habit. Udah habit dari bawaan manusianya. Jadi makanya choose your battle lah. Anda ingin aktif, hidup sehat dan preventif dari segala penyakit, di mana Anda sampai usia tua tetap bugar, tidak jadi beban keluarga, tidak membebani orang-orang yang kita sayangi, Betul. tidak bayar uang yang kita hasilkan berobat doang. Jadi Iya. memperkaya dokter lah kasarnya. Gak apa-apa sih, tapi ya udah jangan sampai inilah ya habis uang tabungan untuk berobat. Oke, jadi kita harus maintain sejak dini ya, Benar. Coach ya, dari investasi. keluarga. Kebugaran itu investasi terbaik. Salah satu investasi terbaik dalam hidup kita tuh menjaga kebugaran tubuh. Oke. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal yang udah kita siapin nih Ya. materinya. Nah, sekarang udah ada pertanyaan dari netizen. Boleh? Boleh kita baca bareng-bareng ya, Coach ya? boleh. Sebentar. Silakan, terima kasih ya Nah, pertanyaannya. ada yang nanya, mitos orang Indonesia gennya memang tidak bisa berotot. Bener atau nggak nih, Coach? Oh, sebelum kita menyalahkan gen itu kita harus assessment dulu. Apakah memang pola tidurnya sudah bagus, pola makannya sudah cukup proteinnya, kemudian program latihannya sudah optimal. Jadi seringkali kita menyalahkan genetik atau tipe tubuh kita. Iya. Saya gampang gemuk, saya tulangnya besar Iya. dan lain-lain. Tapi sebenarnya gini, kalau kita fokus ke masalah, maka kita tidak melihat solusinya. Betul. Kalau kita bicara genetik itu kan sudah bawaan lah ya, Bawaan, nggak bisa dirubah. Iya. Yang kita bisa rubah adalah mindset sama habit kita. Ya.
Jadi kasarnya tuh mau sejelek apapun genetik kita, kalau mindset kita adalah bertumbuh, berkembang menjadi lebih baik, ya kita akan menjadi lebih baik. Oke, semua dari pikiran kita ya, Coach. Benar. Jadi jangan Semua dari sampai mindset. kita, aduh karena genetik saya buruk, ya udahlah gaya hidup saya buruk aja gitu. Iya. Ya itu buruk tambah buruk Nah, lagi. makin buruk. Makanya makin banyak Makanya, yang gemuk malah makin gemuk. Saya pernah baca salah satu gym atau pesantren atau apa, kalau memang jelek paling enggak bugar katanya. Kasar sih. Iya, tapi bener sih. juga. Oke lah kalau pas-pasan tapi badannya bagus kan jadi orang wah Iya, gitu kan. apa jelek tapi badannya bagus, ya kan? Tutup aja mukanya. Aduh nggak gitu juga. Oh nggak gitu juga ya, Coach. Tapi cukup menolong lah Cukup kasarnya. menolong, benar-benar. Ada poin plusnya. Bercanda ya tapi teman-teman ya. Aduh, tapi benar juga ya. Itu Yang memang penting- saya waktu baca itu aja saya ketawa nih apa-apaan. Tapi benar juga sih. Iya. Kalaupun modal muka pas-pasan yang penting lu badannya Badannya bagus, bagus, katanya. gas terus. Oke. Canda ya teman-teman. Nah, boleh nggak nih Coach cerita sedikit tentang jenis olahraga apa yang bisa bikin kita tuh fisiknya sekaligus mentalnya. Tadi kan kita udah bahas soal misalnya dari pikiran gitu. Nah, supaya mental kita dan fisik kita tuh jadi satu supaya lebih bagus gitu. Sebenarnya semua jenis olahraga itu baik untuk fisik dan mental. Tidak ada olahraga yang cuman baik untuk fisik aja gitu. Karena ini semua berhubungan. Ketika olahraga, hormon endorfin itu keluar ya. Ada istilah neuromotor. Neuromotor. Sistem saraf kita, otak kognitif kita, motorik kita itu saling berhubungan. Jadi sistem gerak manusia itu nggak cuman terpatah-patah yang tulang dan otot bergerak sendiri enggak. Tapi kalau misalnya pergerakan kita bagus, kemudian kita peredaran darahnya lancar, otomatis distribusi oksigen, gizi dan lain-lain kan juga lancar. Iya. Sehingga otak pun akan lebih kreatif, akan lebih ya bisa fokus, bisa lebih konsentrasi. Lebih positif. Karena badannya sehat. Betul. Jadi mental sama fisik itu hubungannya erat sekali. Misalnya kalau orang badannya sakit-sakitan, tentu moody, Iya. negative thinking terus karena badannya sakit. Tapi kalau misalnya dia bugar, dia fit, dia akan lebih banyak positive thinkingnya karena badannya nggak sakit-sakitan. Kenapa? Karena kalau badannya kita sakit, nggak enak, kita mau melampiaskan kan. Iya. Nah, kita ngomongnya kasar, tantrum lah, ya karena badan kita nggak enak. Iya, lampiasinnya harusnya lewat olahraga aja gitu ya. Ya, bisa lewat olahraga, tapi kembali lagi, kalau olahraga kan satu aspek. Tadi kan pertanyaannya bagus tuh sebenarnya. Genetik kah? Saya nggak susah berotot gitu. Karena orang berpikir bahwa dengan olahraga aja badannya bisa bagus. Padahal setelah olahraga, gizinya gimana? Iya. Nah, kemudian tidurnya cukup nggak supaya bisa regenerasi otot itu. Oke, betul. Jadi banyak aspek yang harus diperhatikan kalau misalnya kita mau outcome-nya juga bagus. Tapi one step at a time. Mulai olahraga dulu teman-teman. Mulai aja dulu, dari jalan kaki aja udah cukup ya. Jalan kaki aja udah bikin fisik dan mental kita bagus. Ya, saya kasih suatu analogi ya. Dimana di saat kita kurang istirahat, maka kita badannya lemas kan. Jadi kita nggak bisa berolahraga karena badan kita lemes. Iya. Akhirnya kita kepengen makan yang banyak untuk mengatasi badannya nggak enak, moodnya jelek. Nah tapi setelah kita olahraga, kita lebih positive thinking, lebih berenergi kan. Otomatis tidurnya berkualitas nggak? Iya, lebih berkualitas lagi. Ya kan? Iya. Ditambah dengan pola makan yang baik, jadi itu sebenarnya semuanya berhubungan. Ada circle-nya. Jadi mana yang Ya. lebih penting? Olahraga dulu kah? Pola makan dulu kah? Istirahat dulu semuanya? Dari mana yang Anda bisa mulai? Perbaikin tidur misalnya. Ya kalau tidur Anda cukup, fit nggak? Lebih semangat nggak? Ya, pasti. Iya, pasti. Gitu. Anda mau olahraga, kalau misalnya kita mulai dari olahraga dulu. Nanti tidurnya nyenyak nggak? Iya pasti. Iya. Gitu. Semuanya berhubungan. Nggak bisa dipisah satu persatu, tapi bisa dimulai dari mana? Coba salah satu dulu, nanti juga ikutan yang lainnya gitu ya. Pokoknya di mana Anda bisa mulai itu teman-teman. Jadi jangan sampai bilang mulai dari pola makan dulu, pola ini. Enggak. Tapi Anda yang tahu harus mulai dari mana. Oke, nah kalau misalnya nih kita kan dari tadi ngobrolin mau olahraga dulu gitu ya. Benar. Ada nggak nih olahraga yang sekiranya murah kayak komunitas yang bisa kita ikutin, murah dan mungkin gratis gitu oleh orang-orang? Sebenarnya yang namanya komunitas olahraga itu di setiap seperti taman olahraga, kemudian fasilitas-fasilitas seperti GOR itu ada. Banyak banget. Nah, tapi gini teman-teman. Di awal boleh kita berharap ke komunitas untuk semangat olahraga. Tapi pada akhirnya semangat itu harus muncul dari dalam diri kita.
Kalau kita terlalu berharap ke komunitas, ke teman-teman untuk berolahraga, on and off jadinya. Iya, oh nggak ada si A, aku nggak mau gitu. Gak apa-apa mulai dengan komunitas, terbawa dengan lingkungan yang positif itu boleh. Tapi pada akhirnya Anda yang harus menciptakan waktu, Anda yang harus membangun motivasi, Anda yang harus take control of your life. Harus benar Anda yang mengontrol Diri sendiri. Karena pada akhirnya yang merasakan kan kita juga. Kalau kita bolehlah kita berharap ke orang lain untuk semangat. Misalnya ada temannya buat olahraga gitu, seru memang. Tapi kalau temannya hilang, males jadinya. Dua-duanya males jadinya. Iya, jadi nggak sama sekali. Ya, jadi apakah Anda yang mengajak atau yang diajak gitu aja. Oke. Berarti tadi kalau misalnya olahraga yang gratis bisa di GOR gitu ya, atau mungkin di RPTRA juga biasa ada ya? Ada. Sekarang YouTube, internet, semua itu menyediakan asal kita mau usaha proaktif nyari. Betul. Jadi olahraga itu sendiri nggak harus mahal, bisa mahal, tapi nggak harus mahal. Harus mahal. Tergantung kitanya. Ya, tergantung mau pilih yang mana. Betul. Tapi kembali lagi yang paling mahal itu adalah saat sakit. Iya. Gak Jangan cuman tunggu uang, sakit. waktu hilang, kan uang juga hilang. Iya. Produktivitas hilang, banyak yang hilang karena kita sakit. Betul. Jangan tunggu sakit baru olahraga ya Coach ya. Oke. Gak apa-apa juga sih kalau misalnya sudah sakit baru berolahraga, yang penting Anda mulai teman-teman. Yang penting mulai aja. Benar. Oke, tadi kan juga Coach udah bilang nih, olahraga apapun gitu ya bisa menghasilkan, yang penting konsisten. Kalau misalnya nih kayak aku kan suka banget kayak di YouTube yoga gitu atau stretching, karena kan aku kebetulan ibu rumah tangga nih, sesempetnya aja. Nah itu ada fungsinya nggak sih untuk olahraga? Well, pada dasarnya kalau kita bicara stretching, kemudian seperti pilates, yoga, memang dominantly adalah kelenturan. Tapi ada juga pose-pose atau gaya-gaya tertentu yang menantang kekuatan otot rangka kita. Tetapi kalau misalnya kelasnya lebih santai, lebih banyak stretching, itu lebih menekankan kelenturan. Bagus nggak? Bagus, menjaga kelenturan dari jaringan otot kita bahkan. Tetapi kalau misalnya kita bicara bagaimana mengantisipasi penuaan, di mana penurunan massa otot membuat kita menjadi lebih susah bergerak, pokoknya kaku, tidak mobile, kaku. Bisa nggak dengan kelenturan aja? Kalau misalnya sudah kaku, mulailah dengan kelenturan. Setelah cukup lentur atau normal kembali kelenturannya, barulah Anda tantang otot Anda untuk bertahan, yaitu dengan strength training. Jadi tidak mengatakan bahwa kelenturan aja tidak cukup. Justru kalau lentur itu fundamental, karena dia movements. Kalau dia tidak cukup lentur, kaku misalnya, kita langsung strength training itu justru cedera. Betul, apalagi kalau udah umur gitu ya. Mulai dulu dari stretching, kembalikan dulu kelenturannya. Itu menjadi solusi juga ternyata. Jadi, ya Coach ya. Jangan sampai dibenturin justru kalau Anda mau melatih kekuatan, kelenturannya tuh harus optimal dulu, harus ideal dulu. Karena tanpa kelenturan yang cukup, maka Anda akan kesulitan untuk membangun massa otot. Nah, setelah Anda bisa lenturnya cukup, Anda melatih kekuatan Anda. Nah, the good news adalah dengan melatih kekuatan otot, misalnya kayak bicep curls. Ini melatih kelenturan saya juga? Iya dong. Iya. Karena dengan saya melakukan bicep curl, ini adalah melatih kelenturan saya sekaligus. Gitu. Oke. Clear ya? Paham. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi nih dari netizen ya Coach. Boleh, silakan teman-teman. Terima kasih pertanyaannya. Kita baca lagi Coach. Ada yang tanya, fitness 4 kali seminggu. Waduh, banyak banget nih. 4 kali seminggu boleh nggak Coach? Fitness 4 kali seminggu boleh atau tidak? Tergantung recovery Anda. Kalau Anda meluangkan waktu untuk memperhatikan recovery atau pemulihan, itu cukup. Tetapi kalau misalnya Anda masih suka begadang, pola makannya berantakan, 4 kali jadi kebanyakan. Jadi gini, overtraining sama under recover itu seringkali ke mix up. Kalau Anda bisa pulih dari apa yang Anda lakukan, olahraga yang Anda lakukan, artinya cukup. Porsinya nggak kebanyakan. Contohnya kayak atlet. Atlet itu kan hidupnya untuk bertanding. Betul. Dan berlatih kan ya. Berlatih, pulang ke campnya, makan, pemulihan, istirahat. Bahkan kalau mau sehari 2 kali olahraganya bisa. Karena dia hidupnya untuk bertanding dan berlatih. Betul. Sedangkan kita pulang dari gym, banyak kerjaan, sakit kepala, anak belum dijemput, kerjaan deadline-nya belum selesai. Clear ya. Jadi kalau Anda mau frekuensinya tinggi, sesi olahraganya tinggi dalam 1 minggu, pastikan pemulihannya cukup.
Oh, karena setiap habis olahraga harus ada resting time juga. Kan pasti pegel-pegel, Heeh. pasti kayak aduh kok doms banget badan-badannya, itu kan butuh waktu untuk recovery. Oh, bukan malah dipaksa gitu ya? Jangan dong. Oh, jangan ya? Mana bisa Anda bisa optimal kalau badannya lagi pegel-pegel. Oh, oke. Ya, jangan go hard go home. Gini, kita harus memikirkan olahraga itu dalam jangka panjang. Di mana Anda bisa membuat itu menjadi gaya hidup. Kalau kita keras latihannya di awal, kita tidak bisa atau kelabakan nih, maksudnya gampang sakit-sakitan, nggak enjoy lagi olahraganya, Iya. itu kebanyakan. Malah Nah, berlebihan nggak bagus juga. Benar. Makanya Anda harus mencari trial error ya. Anda harus mencari frekuensi atau sesi yang paling pas untuk kehidupan Anda. Jangan bandingin bahwa itu fitness influencer bisa 6 kali seminggu. Ya mungkin hidupnya untuk itu aja gitu. Iya, memang influencer untuk itu Ya, ya tapi kan? kita tidak mengatakan bahwa semua influencer begitu ya. Ya. Ada juga yang memang mengusahakan. Iya. Karena gini, untuk orang yang bisa olahraga frekuensinya tinggi dalam 1 minggu, itu memang dia memprioritaskan olahraga karena dia tahu manfaat dari olahraga. Gitu. Tapi setelah dia tahu manfaat olahraga, dia akan juga tahu bahwa pemulihan itu juga harus diperhatikan. Betul. Karena mungkin orang-orang yang 4 kali seminggu pikir makin banyak makin bagus gitu ya coach ya. Pada Padahal ada dasarnya yang memang instan. diminishing returnnya tidak ada orang pemikiran-pemikiran seperti go hard, go home, Oh, more is better enggak. enggak juga. Ya, Yang penting karena balance. Balance. Nah, balance itu bukan hal yang mudah untuk dicari. Balance itu benar-benar antara pemulihan dan latihan itu harus ketemu di tengah. Makanya ini bisa dibantu dengan meng-hire pelatih kebugaran misalnya. Karena dia bisa menganalisa faktor eksternal dan internal stres Anda. Kemudian dia menyusun program yang sesuai akan kebutuhan tersebut. Tapi kalau misalnya Anda nggak ada budget hire pelatih, ya nggak apa-apa. Ya. Belajar yang getol, belajar yang serius tentang kebugaran, nyusun program gimana, gerakan gimana, ntar lama-lama ngerti kok. Iya, belajar sendiri nantinya lama-lama ya coach ya. Kalau belum ada dananya, memang effort belajarnya. Dari Kalau ada YouTube dananya, juga mending bisa. bayar orang gitu. Iya. Ya, tergantung Anda mau kasar itu kerja untuk membayar PT atau Anda belajar sendiri. Iya, menjadi PT diri sendiri. Ya, itu kan trade off-nya ya. Oke, menarik banget untuk pembahasannya nih hari ini. Tadi untuk pertanyaan-pertanyaan netizen sih udah terjawab semua. Oh, Ada syukurlah. lagi mungkin? Boleh, Ada satu boleh. lagi ya Terima coach, kasih boleh atas ya coach? pertanyaannya. Oke, setelah ini kita nanti bakal ada ngobrol buat acara hari ini Boleh, lagi nih boleh, coach. Oke, pertanyaan terakhir. Masih typing? Oh ya, Sebentar. siap. Oke, tadi kita juga sempet pengen tanya sih coach sebenarnya kayak kalau naik turun tangga itu atau berkebun itu ngaruh juga nggak untuk olahraga? Sebenarnya physical activity atau aktivitas fisik bisa dibagi menjadi 2 kategori, non-exercise dan exercise activity. Exercise activity itu adalah aktivitas fisik yang terencana, tersistematis, terukur. Jadi kayak olahraga seminggu 3 kali. Itu terstruktur. exercise activity. Oh, oke. Sedangkan yang satunya adalah yang kita tidak bisa ukur, kita lakukan bukan untuk tujuan bugar maupun sehat. Contoh, misalnya kita membersihkan rumah, kemudian berkebun. Kita kan nggak, ntar berkebun saya bakar kalori berapa ya gitu. Iya, nggak usah Nggak dihitung. mungkin. Kan emang udah jalannya aja Nah, gitu. gitu loh. Nah, itu maksudnya non-exercise activity. Oh, tapi ada fungsinya juga sebenarnya Tentu ya. buat menjaga kesehatan, gaya beraktivitas fisik itu akan menyehatkan Anda. Cuman kalau kita kategorikan itu bukan masuk exercise activity. Oke. Jadi memang ada dua Ada 2 kategori. Oke. Jelas. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya udah ada nih coach. Oke, untuk bulking 10 kilo per 2 bulking ya. Sorry. Bulking 10 kilo per 2 bulan itu sehat apa enggak? Oke. Mispersepsi bulking itu adalah hanya menaikkan berat badan. Padahal kalau misalnya itu sebenarnya di industri kebugaran ya ada istilah bulking cutting. Bulking itu sedang meningkatkan massa otot, ada fatnya naik juga. Ya. Cutting itu menurunkan fat tapi mempertahankan massa otot. Clear ya, bulking itu meningkatkan massa otot, ada fatnya juga. Kalau cutting mempertahankan massa otot, tapi fatnya turun. Oh, otot kering gitu ya, Ya, coach? otot yang suratnya kelihatan, Ya. six pack-nya jelas itu fase cutting tuh. Oh, oke. Kalau bulking, mereka tuh tujuannya biasa meningkatkan massa otot. Nah, kesalahan dari bulking itu adalah naiknya terlalu cepat. Oh. Karena kalau naik terlalu cepat, 2 bulan 10 kilo itu udah jelas fat sama air. Karena Anda nggak akan bisa membangun massa otot secepat itu. Oh, meskipun kita pakai protein powder gitu misalnya. Protein powder kan cuma memenuhi kebutuhan Heeh. protein untuk membangun massa otot. Ya.
Bahkan ini sorry to say mau pakai steroid pun nggak bisa 10 kilo dalam 2 bulan. Oh. Itu kalau yang ilegal ya. Ya. Itu hal yang mustahil untuk bisa meningkatkan massa otot dalam 2 bulan 10 kilo. Saya jamin itu bisa jadi 98% adalah lemak dan air. Oke. Jadi ya kalau dibilang sehat atau tidak ya Nggak kurang sehat ya, nggak recommended nih Tidak guys. recommended. Jangan langsung 10 kilo, dicicil dulu kali ya coach bulking ya. itu sebenarnya indikator sukses atau tidaknya adalah peningkatan performa. Entah itu bebannya lebih kuat. Kalau misalnya naik 10 kilo, beban angkatannya cuma segitu-segitu aja, itu udah jelas fat dan air. Oke. Jadi buat teman-teman yang sedang bulking, make sure di saat bulking ada peningkatan performa yaitu kekuatan otot Anda. Kalau itu tidak tercapai, berat badannya naik 10 kilo, bebannya begini-begini aja. Gelambir nggak sih jatuhnya ya? Karena patokan paling gampang untuk mengetahui seseorang naik massa otot atau tidak, dia makin kuat. Oh, oke. Kalau dia tidak makin kuat saat bulking, maka itu ya Otot lemak dan air. bulking yang fail kalau Oke. Nggak ada yang instan ya coach ya. Mudah-mudahan clear ya. Ya, kalau kayak gitu lebih clear sih kayaknya coach ya. Meskipun agak tajam ya. Oke. Maaf. Tapi realita memang realitanya kadang-kadang begitu. pahit. betul. Oke, tadi kita udah ngobrol dari awal dan ini udah di penghujung acara Siap. coach. Tadi udah kita bahas tentang kebugaran-kebugaran yang bisa kita jalankan di rumah dan juga di tempat gym juga ya. Yang penting konsisten. Kalau misalnya mau sehat itu adalah investasi. Enjoy dulu. Enjoy. Kalau sudah enjoy bisa lebih konsisten. Kalau tidak enjoy tidak bisa konsisten. Betul. Jadi teman-teman harus benar-benar bisa menikmati prosesnya. Anda harus benar-benar bisa menyukai apa yang Anda lakukan. Kalau Anda tidak bisa menyukai baik itu olahraga, kerjaan, nggak akan jangka panjang. Oke, yang penting konsisten dan jangka panjangnya Konsisten ya. dan enjoy. Nah, untuk acara hari ini udah selesai, tapi besok akan ada lagi ya, coach ada. ya. Sampai hari Minggu teman-teman. Sampai Silakan hari datang. Minggu. Betul, boleh coach dipromosiin juga Wah mungkin. ya teman-teman jangan lupa kalau misalnya sedang bingung weekend mau kemana, kita ada kompetisi calisthenics, kita ada kompetisi kettlebell, kita masih ada main stage education, kita ada group class, pound fit, strong nation. Udah apa aja yang ada di industri kebugaran kita bawa ke sini biar teman-teman juga bisa ajak temannya nonton, lihat, ketemu, mungkin terinspirasi, siapa tahu punya gym juga. Betul. Atau ya who knows apa yang terjadi kalau Anda bisa datang ke sini. Ya mudah-mudahan teman-teman yang sudah datang terima kasih juga. Mudah-mudahan Anda semua enjoy di sini. Terima kasih. Thank you so much coach. Kalau gitu kita tutup acara hari Silakan. ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Besok nonton lagi ya di jam 4 sore bersama Seru saya banget. Jaja dan mungkin besok masih ada coach juga atau mungkin ganti orang juga ya. Saya setiap hari di sini Oh, setiap hari teman-teman. tetap Jangan lupa ada. sapa saya. Oke, nanti kalau ketemu disapa ya. Oke, sekian dulu dari saya Jaja dan saya bersama dengan Coach coach. Jansen. Ya, pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Salam Bye. juga teman-teman. Sehat selalu ya.